Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini agar dapat diserap makanan, agar dapat diserap oleh usus, maka harus dicerna terlebih dahulu. Nah, proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia itu ada dua cara, yaitu secara mekanis dan juga secara kimiawi. Kalau secara mekanis ini merupakan proses pemecahan makanan yang berukuran besar, dia agar menjadi berukuran lebih kecil atau halus. Kalau proses pencernaan secara kimiawi ini proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, saluran pencernaan pada manusia, yang pertama, makanan akan dicerna di mulut. Setelah di mulut, dia akan menuju ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, dia menuju ke lambung. Setelah dari lambung, dia ke usus halus. Setelah dari usus halus, dia ke usus besar. Setelah itu ke anus. Ini merupakan organ saluran pencernaan pada manusia. Nah, selain organ-organnya juga, di dalam tubuh manusia itu ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada manusia yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berada di mulut. Setelah itu ada kelenjar hati, ada juga lambung. Setelah itu ada pankreas. Ini merupakan kelenjar pencernaan pada manusia. Kita akan mulai dengan organ sistem pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Pada bagian mulut ini adalah organ pencernaan yang utama, yang pertama. Karena apa? Makanan ini dimulai dicerna secara mekanis dan juga kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat berperan dalam proses pencernaan. Nah, di dalam mulut ini ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau bisa disebut saliva. Yang pertama kita bahas tentang lidah. Di setiap manusia itu pasti ada lidahnya. Lidah dia bisa merasakan, yang pertama dia bisa merasakan rasa pahit. Ada juga yang bisa merasakan rasa asam, asin, dan juga manis. Nah, ini merupakan bagian dari lidah. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berada di mulut juga. Nah, di dalam kelenjar ludah ini ada bagian lagi, ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibulans, dan juga ada kelenjar sublingualis. Ini merupakan kelenjar-kelenjar pada ludah atau saliva. Nah, selanjutnya pada mulut ada organ atau susunan gigi permanen pada orang dewasa. Di bagian gigi-gigi kita pasti ada gigi seri. Gigi seri ini letaknya di depan. Selanjutnya ada gigi taring, sebelahnya gigi seri. Selanjutnya ada juga gigi geraham. Nah, ini merupakan bagian-bagian gigi pada orang dewasa. Nah, kita masuk ke alat sistem pencernaan yang kedua, yaitu tentang kerongkongan. Makanan setelah dicerna di mulut, dia akan didorong oleh lidah dan juga air ludah tadi menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan pada manusia biasanya panjangnya itu kurang lebihnya 25 cm. Yang tipis sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung.
Nah, setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Di dalam lambung ini merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga badan. Ini letaknya lambung. Bagian-bagian lambung ada 3 macam. Ada 3, yaitu ada bagian atas, pada lambung disebut kardiak. Kardiak ini merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus, itu kerongkongan tadi. Bagian tengah disebut fundus. Fundus ini letaknya bagian badan atau tengah lambung. Setelah itu ada yang ketiga, bagian bawah disebut pilorus. Pilorus ini merupakan batas dengan usus halus. Di dalam lambung makanan itu terjadi pencernaan secara kimia. Karena apa? Dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam lambung, enzim pencernaan itu terdapat beberapa macam, yaitu ada asam lambung atau HCl. Dia fungsinya untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisme. Yang kedua, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini dia berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, ada enzim renin. Fungsinya untuk menggumpalkan protein pada susu. Setelah dari lambung, makanan itu akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Lebarnya usus halus ini sekitar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Nah, di dalam usus halus ini juga ada bagian-bagiannya, ada 3 macam. Ada bagian duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Di dalam usus halus ada enzim pencernaan berasal dari pankreas. Antara lain ada yang pertama, tripsin. Dia mengubah protein menjadi pepton. Setelah itu ada enzim amilase. Enzim amilase pada manusia ini fungsinya dia mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga ada enzim lipase. Fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Yang terakhir merupakan usus besar. Usus besar pada manusia ini terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau feses, dan juga sebagai pembusukan sisa-sisa makanan. Ini berada pada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini juga ada bakterinya. Biasa disebut bakteri E. coli. Fungsi usus besar pada manusia ini dia untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Nah, ketika sudah dicerna makanan tersebut dilalui dengan beberapa proses, dimulai dari mulut sampai dengan usus besar. Ketika sudah terjadi pembusukan makanan, maka sisa-sisa pembusukan makanan itu dia dikeluarkan melalui anus, yaitu setiap kita melakukan BAB. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.